Sore itu, di penghujung bulan Juni 2021, suasana di kantor Satreskrim Polres Tabanan terasa tenang seperti biasanya. Angin sore dari arah sawah meniup lembut, membawa aroma tanah basah dan rumput. Di balik meja kayu yang penuh tumpukan berkas, EPTU Made Arya, perwira reserse berpengalaman, sedang menelusuri berkas kasus lama. Tatapannya tajam, tapi lelah, seperti mata seseorang yang sudah terlalu sering melihat kebohongan manusia. Pintu kantor berderit pelan. Seorang lelaki tua masuk dengan langkah gontai. Kulitnya legam, pipinya cekung, matanya menyimpan keputusasaan. Dia menunduk sopan sebelum berbicara. "Permisi, Pak Polisi, saya mau lapor. Anak saya sudah sebulan tidak pulang." Suara itu serak dan goyah, seperti keluar dari dada yang menahan beban terlalu lama. Arya mengangkat kepalanya, mempersilakan duduk. "Silakan Bapak, ceritakan perlahan." Lelaki itu memperkenalkan diri. Iwayan Sudira, petani kecil dari desa Senganan, tak jauh dari marga. Anak yang hilang itu bernama I Gede Pramana, umur 36, pemilik peternakan babi besar di pinggiran desa. Wayan menatap ke bawah, jarinya menggenggam peci lusuh di pangkuan. "Anak saya itu, Pak, dia tidak macam-macam. Sejak muda cuma kerja, tidak minum, tidak judi, tidak pernah bikin masalah. Tapi sudah 1 bulan lebih hilang tanpa kabar." Arya mencatat cepat di buku kecil. Hilang 1 bulan, pemilik peternakan besar, kasus ini tidak bisa diremehkan. Biasanya, orang seperti itu punya banyak pekerja, banyak relasi, dan kalau pergi pun pasti meninggalkan jejak. "Terakhir Bapak dengar kabar dia kapan?" tanya Arya. "Sekitar awal Mei, Pak. Waktu itu masih sempat kirim uang ke saya lewat rekening. Setelah itu sunyi. Saya pikir dia sibuk di kandang, biasa kalau musim jualan. Tapi 2 minggu lewat saya mulai curiga. Saya datang ke peternakan, tanya menantu saya, Siniluh Ayusari. Dia bilang, Pramana kabur, katanya kalah judi online, utang besar." Wayan menggertakkan rahang, nadanya berubah getir. "Tapi saya tahu anak saya, Pak. Dia tidak mungkin judi. Dia terlalu sayang sama usahanya, sama ternaknya. Peternakan itu hidupnya. Tidak mungkin dia tinggalkan." Arya menatap lama wajah tua itu, nalurinya bergetar. Cerita seperti ini, suami hilang, istri bilang kabur karena utang, sering berakhir dengan hal yang jauh lebih gelap. Dia memutuskan untuk memeriksa langsung. Perjalanan ke peternakan keesokan paginya, langit Bali masih kelabu, sisa hujan malam belum kering. Mobil hitam polisi berpelat dinas melaju menyusuri jalan tanah menuju Banjar Peken Marga. Di kejauhan tampak kompleks besar berdinding bata merah dan atap seng panjang. Dari cerobong asap dapur, asap putih mengepul tipis. Itu pasti peternakan I Gede Pramana. Begitu mobil berhenti, seekor anjing menggonggong keras dari belakang pagar. Tak lama, seorang perempuan keluar tergesa. Dia memakai daster lusuh, rambut diikat asal, wajahnya cantik tapi terlihat sayu. Begitu melihat seragam polisi, matanya membesar lalu menangis. "Pak Polisi, apa sudah ketemu suami saya? Tolong Pak, saya takut sesuatu terjadi padanya." Tangisnya terdengar meyakinkan, bahkan sedikit teatrikal. Arya memperkenalkan diri, menunjukkan kartu tanda, lalu mempersilakan bicara di dalam rumah. Begitu mereka duduk, muncul seorang lelaki muda berotot, kulit sawo matang, berkemeja tanpa kancing penuh keringat. "Ini Joko, Pak," ujar Sari. "Pekerja di kandang. Kalau tidak ada dia, saya tidak sanggup urus semua." Joko mengangguk sopan, tapi tatapannya cepat menghindar, seperti orang yang tahu dia sedang diperhatikan. Arya membuka catatan, bertanya runtut, "Kapan Pramana terakhir terlihat? Apakah ada masalah rumah tangga? Apakah pernah ribut?" Sari menjawab dengan tenang, tapi teratur terlalu teratur. "2 bulan terakhir dia berubah, Pak. Sering keluar malam, uang rumah habis, saya tanya malah marah. Lalu satu pagi dia tidak pulang.
Di meja ada secari kertas, katanya mau pergi jauh karena kalah judi. Kertas itu sudah saya buang, Pak. Saya panik. Bapak ada lihat surat itu? Tanya Arya. Tidak, Pak. Saya cuma dengar dari Sari. Sela Joko cepat, suaranya dalam dan yakin. Tapi beberapa hari kemudian ada orang datang, preman-preman, nagih utang. Saya yang usir mereka. Arya memperhatikan. Dua orang ini bercerita sama persis, dari nada sampai detail waktu. Setiap kata seperti sudah dihafal. Namun yang paling membuat Arya ragu adalah keadaan peternakan. Dia minta izin berkeliling. Di sana ia melihat ratusan babi gemuk, semua sehat. Pakan masih penuh di gudang. Listrik dan air jalan baik. Peternakan ini bernilai ratusan juta. Tidak ada tanda-tanda kebangkrutan. Kalau memang terlilit utang, cukup jual satu siklus ternak. Selesai. Arya berdiri di tengah kandang, menatap dinding bata lembab, mendengar dengus babi di sekeliling. Tidak mungkin orang ini kabur, batinnya. Tempat ini menyimpan sesuatu. Kecurigaan pertama. Setelah pamit dari rumah, Arya duduk di mobil diam lama. Ia menatap lewat kaca spion ke arah dua orang di depan rumah. Sari berdiri di teras, Joko di sampingnya, dan tanpa sadar, mereka berdiri terlalu dekat untuk ukuran majikan dan pekerja. Sari sempat menatap Joko sebentar, lalu menunduk cepat. Tapi bagi mata penyidik berpengalaman, detik sekilas itu cukup. Mereka bukan cuma atasan dan bawahan, gumamnya pelan. Ada sesuatu di antara mereka. Di perjalanan pulang, Arya membuka berkas laporan sementara. Hilang 1 bulan, dugaan istri, kabur karena utang, bukti pendukung, nihil. Barang pribadi korban, pakaian, HP, kartu ATM masih di rumah. Keterangan saksi, istri dan pekerja, terlalu sinkron. Keadaan usaha, normal, bahkan sehat. Kesimpulan awal, kemungkinan korban tidak kabur, kemungkinan besar mati. Namun, dugaan bukan bukti. Untuk membongkar kebohongan, Arya tahu dia butuh pendekatan halus. Kalau langsung menuduh, dua orang itu bisa membersihkan semua jejak. Maka dia menyusun rencana penyelidikan senyap, verifikasi latar belakang korban, keuangan dan kebiasaan. Ayah yang tak mau menyerah. Beberapa hari kemudian, Arya kembali menemui Iwayan Sudira di rumah bambunya. Lelaki tua itu duduk di bale, memegang foto anaknya muda bersama cucu. Ia tidak bisa tidur sejak laporan itu dibuat. Setiap malam, ia dengar suara babi dari arah peternakan yang jauh di bukit. "Pak Arya," katanya lirih, "saya tahu anak saya sudah tidak ada. Tapi saya cuma ingin tahu, mereka apakan dia?" Kata-kata itu menghantam Arya seperti batu. Ia mengangguk pelan. "Kami akan cari tahu, Bapak. Tapi butuh waktu. Mereka pintar berpura-pura." Sudira menggenggam tangan polisi itu. Keras tapi gemetar. "Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong, jangan biarkan anak saya hilang begitu saja." Arya diam, tapi di matanya muncul tekad dingin. Ia pernah lihat banyak pelaku kejahatan. Pencuri, pemabuk, pembunuh jalanan. Tapi kalau benar dugaannya, kali ini lawannya bukan orang kasar, melainkan dua orang yang memakai air mata dan kepura-puraan sebagai senjata. Bayangan malam di peternakan. Beberapa malam kemudian, Arya kembali lewat dekat lokasi. Dari kejauhan, ia melihat lampu peternakan menyala redup. Terdengar samar-samar suara tawa. Lalu, suara langkah dua orang di beranda. Bayangan mereka jatuh ke tanah, saling menempel. Angin malam membawa aroma tajam dari dapur pakan, campuran antara dedak, sayur busuk, dan sesuatu yang aneh. Seperti bau hangus. Arya merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, di balik asap putih dari cerobong itu mungkin tersimpan rahasia yang mengerikan. Tapi untuk membuktikannya, dia harus menunggu momen yang tepat. Momen ketika topeng air mata itu retak, dan yang tersisa hanya wajah asli dari dua manusia yang sudah kehilangan nurani. Malam setelah kunjungan pertama ke peternakan itu,
IPU Made Arya tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, yang muncul adalah wajah perempuan itu, Niluh Ayusari, dengan air mata yang terlalu mudah jatuh, dan sosok lelaki muda yang berdiri di belakangnya, dengan tatapan seperti binatang yang sedang menjaga mangsanya. Pengalaman bertahun-tahun di dunia kriminal membuat Arya paham, tidak ada kebetulan dalam tatapan mata seseorang. Orang jujur bisa gugup, tapi orang bersalah, mereka berusaha tampak terlalu sempurna. Pagi-pagi di ruang briefing kecil, Arya menggelar rapat darurat. Di papan tulis ia menulis besar-besar, kasus hilang terlalu rapi untuk benar. Semua yang mereka katakan terlalu cocok, katanya dingin. 2 orang, 1 cerita, 1 nada. Tapi satu hal tidak cocok, kenyataan di lapangan. Langkah pertama, mencari jejak di luar pagar. 2 anggota terbaiknya, Bribtu Adi dan Bribka Yuni, dikirim menyamar ke desa sekitar peternakan. Mereka berlagak seperti pasangan suami istri dari Denpasar yang ingin belajar ternak babi. Sambil nongkrong di warung kopi, mereka perlahan membuka pembicaraan dengan warga sekitar yang kebanyakan petani dan peternak kecil, langsung heran waktu mendengar pertanyaan tentang Pramana. Dia judi. Nggak mungkin. Anak itu kalau sore ya di kandang, kalau malam ya di rumah. Kalau ke kota cuma beli pakan atau obat babi. Istrinya yang cantik, itu malah jarang kelihatan di pasar. Cuma si Joko yang sering keluar beli barang. Satu warga bahkan sempat cerita, beberapa minggu sebelum Pramana hilang, dia masih mengantar sendiri 2 ekor babi ke pasar. Tampak sehat dan bahagia. Tidak ada tanda-tanda orang yang mau kabur. Semua kesaksian itu disusun rapi oleh Arya di papan. Garis besar mulai muncul. Sari dan Joko berbohong. Tapi kebohongan apa dan di mana Pramana sebenarnya? Langkah kedua, melacak uang tim. Lain ditugaskan memeriksa rekening korban. Setelah izin dari pengadilan turun, Arya menatap laporan perbankan dengan cermat. Tidak ada transaksi aneh. Uang masuk dan keluar seimbang. Tidak ada penarikan besar. Bahkan 2 minggu sebelum hilang, Pramana mentransfer ratusan juta untuk membeli jagung giling. Bukti bahwa usahanya berjalan normal. Arya menghela napas panjang. Orang ini tidak kabur. Dia tidak punya alasan untuk kabur. Dan kalau seseorang tidak kabur tapi tidak kembali, maka kemungkinan besar dia tidak bisa kembali. Langkah ketiga, pengawasan diam-diam untuk mencari kebenaran. Arya memutuskan menggunakan cara yang tidak biasa. Pengintaian jarak jauh. Mereka menemukan bangunan tua, bekas gudang pupuk yang sudah lama kosong di bukit seberang. Dari situ, peternakan Pramana terlihat jelas. Rumah utama di depan, kandang panjang di belakang, dan dapur pakan dengan cerobong asap di sisi barat. 3 anggota terbaik ditempatkan di sana. Bribka Dana, Bribtu Rian, dan Brigadir Laksmi, satu-satunya perempuan di tim. Mereka membawa kamera jarak jauh, teropong malam, dan radio komunikasi. Tugas mereka sederhana tapi berat. Mengamati 24 jam tanpa terlihat. Hari pertama tak ada apa-apa. Sari keluar pagi, memberi makan babi, lalu masuk rumah. Joko bekerja di kandang, membawa karung pakan, memperbaiki pompa air. Semua tampak normal. Malam hari, lampu rumah padam sekitar jam 9. Semuanya tenang. Hari kedua pun sama. Hari ketiga juga tidak ada hal ganjil. Hanya rutinitas peternakan yang membosankan. Tapi polisi belajar satu hal. Mereka terlalu tenang. Tidak ada orang yang baru kehilangan suami dan menghadapi utang besar bisa tetap bekerja dengan wajah seperti itu. Malam keempat, sekitar jam 11:15, Laksmi yang berjaga melihat sesuatu di layar kamera inframerah. Pintu belakang rumah utama terbuka pelan. Dari gelap,
muncul sosok lelaki bertubuh besar, Joko. Dia menengok kiri kanan, memastikan sepi, lalu berjalan cepat masuk ke rumah utama. Beberapa menit kemudian, lampu di lantai 2 yang tadinya menyala redup tiba-tiba padam. Target bergerak ke rumah utama, suara Laksmi bergetar di radio. Catat waktu, jangan lepaskan kamera, jawab Arya dari pos koordinasi. 1 jam, 2 jam, tidak ada gerakan keluar. Subuh, sekitar jam 5:10, Joko keluar dari rumah. Bajunya berantakan, rambutnya basah keringat dan langkahnya ringan seperti orang baru saja menikmati sesuatu. Itu momen pertama tim yakin, hubungan mereka bukan sekadar kerja. Malam-malam berikutnya, malam kelima, keenam, ketujuh, pola sama berulang. Tiap kali lewat tengah malam, Joko meninggalkan barak pekerja dan masuk ke rumah utama. Ia hanya keluar menjelang pagi. Semua terekam jelas oleh kamera berinframerah dengan cap waktu. Dalam rekaman tak bersuara itu, 2 bayangan terlihat berdekatan di jendela kamar lantai 2, siluet yang tak bisa disalahartikan. Bribka Dana yang sudah belasan tahun bertugas menatap layar dan menggeleng pelan. Orang-orang ini bahkan tidak takut dosa. Laksmi mencatat setiap malam dalam logbook waktu, durasi, arah gerakan, dan posisi lampu. Semua bukti dikirim rahasia ke markas. Bagi publik, Pramana masih dianggap hilang misterius. Tapi di ruang tertutup, Arya dan tim tahu misterinya bukan di mana Pramana berada, tapi di mana mereka menyembunyikan tubuhnya. Kecurigaan baru, dapur pakan. Satu sore, lewat teropong, Rian memperhatikan hal aneh di dapur pakan. Asap dari cerobong lebih tebal dari biasanya, meski bukan jam memasak. Bau terbawa angin sampai ke pos pengintaian, tajam dan berbeda dari aroma pakan babi biasa. Ia mencatat, asap lebih hitam, kemungkinan pembakaran intens. Arya membaca laporan itu di malam yang sama. Hatinya bergidik. Sebagai anak petani, dia tahu aroma kayu bakar, tahu aroma daging terbakar, tahu bau logam panas, tapi bau ini, kata Rian, seperti lemak yang meleleh. Dia menatap peta peternakan di mejanya. Dapur pakan terpisah dari rumah utama, berdinding bata, punya cerobong besar. Tempat ideal untuk menyembunyikan sesuatu, terlalu ideal. Ketegangan di pos pengintaian hari-hari berlalu jadi lebih berat. Tim yang berjaga mulai kelelahan. Mereka makan mie instan, tidur di lantai semen, menulis laporan di bawah cahaya redup senter. Tapi tak satu pun dari mereka ingin berhenti. Karena setiap malam yang berlalu, rasa ingin tahu berubah jadi amarah. Laksmi sering menatap layar dengan rahang mengeras. Perempuan itu masih bisa tertawa, padahal mungkin dia tidak melanjutkan kalimatnya. Di sisi lain, Arya di markas semakin yakin, ini bukan sekadar kasus hilang. Ini pembunuhan berencana, tapi dia belum punya bukti fisik. Tidak ada darah, tidak ada jasad. Video hubungan gelap hanya memperkuat motif, bukan tindakan. Ia butuh sesuatu yang bisa berbicara lebih keras dari kata-kata. Diskusi di markas. Mereka sudah bunuh, sekarang mereka nikmati hasilnya. Dalam rapat malam, Arya memutar rekaman pengintaian di layar besar. Semua anggota diam. Bayangan 2 orang di kamar lantai 2 menari samar di bawah cahaya inframerah. Tidak ada suara, tapi maknanya menusuk. Mereka bilang, korban kabur karena utang, ujar Arya datar. Tapi lihat, peternakan jalan, uang masuk lancar, dan mereka hidup seperti pasangan suami istri. Kalau memang Pramana kabur, kenapa tidak ada satupun laporan dari tempat lain? Tidak ada transaksi ATM, tidak ada jejak HP, tanya Yuni. Karena orang yang kabur tidak bisa lagi memegang ponsel, jawab Arya dingin. Karena ponselnya mungkin sudah jadi abu, ruangan hening. Semua tahu arah pikirannya. Rencana berikutnya, masuk ke dalam Arya. Tahu mereka harus masuk ke lokasi tanpa membuat Sari dan Joko curiga. Kalau polisi datang dengan surat resmi,
Mereka pasti punya waktu membersihkan bukti. Tapi kalau mereka bisa masuk dengan alasan alami, seperti pemeriksaan rutin, maka seluruh peternakan bisa digeledah bebas. Sebuah ide mulai tumbuh di kepalanya, terinspirasi dari laporan wabah penyakit babi Afrika yang baru muncul di provinsi tetangga. Pemeriksaan mendadak dari dinas peternakan pasti terlihat sangat masuk akal. Kita akan pura-pura jadi tim pemeriksa kesehatan hewan, katanya kemudian. Kita bawa staf asli dinas kabupaten untuk legitimasi, sisanya tim kita. Alasan pencegahan penyakit. Semua mata menatapnya. Ide itu gila, tapi sempurna. Arya menutup rapat malam itu dengan satu kalimat, mereka sudah lama berpura-pura, sekarang giliran kita yang berpura-pura. Malam sebelum aksi di pos pengintaian, hujan turun pelan. 3 anggota masih berjaga. Di layar, Sari dan Joko terlihat makan malam bersama di teras rumah, berbagi tawa, seperti pasangan yang baru menikah. Dari jauh, mereka tampak begitu damai, seolah tidak pernah ada darah di tangan mereka. Bribka Dana mematikan kamera sejenak, menarik napas dalam. Kau tahu apa yang paling menakutkan dari manusia, Rian? Rian menatap kosong. Apa? Bukan ketika mereka membunuh karena marah, tapi ketika mereka membunuh, lalu tidur nyenyak setiap malam setelahnya. Hujan makin deras. Di kejauhan, kilat menyambar di atas atap seng peternakan. Cerobong dapur kembali menghembuskan asap putih ke langit gelap. Tidak ada yang tahu, di dalam sana, abu apa yang sedang terbakar malam itu. Tapi bagi EPTU Med Arya, semuanya sudah jelas. Esok pagi, dia akan masuk ke sana. Bukan lagi sebagai penonton dari jauh, tapi sebagai penyaksi dari dalam untuk menggali rahasia yang disembunyikan di bawah bau pakan dan asap kayu. Dan begitu rahasia itu terungkap, tidak ada jalan pulang bagi siapapun di peternakan itu. Hujan semalam masih menyisakan embun di pagi berikutnya. Jalan tanah menuju peternakan I Gede Pramana licin dan berbau lumpur. Dari kejauhan, asap putih tipis kembali mengepul dari cerobong dapur pakan, tanda bahwa kegiatan memasak sudah dimulai sejak subuh. Di kantor kecil Polres, IPTU Made Arya berdiri di depan papan besar berisi peta peternakan. Di sana ia menunjuk satu titik merah, dapur pakan. Semua orang di ruangan tahu, titik itu bukan sekadar dapur biasa. Di sanalah, kemungkinan besar, rahasia terbesar kasus ini bersembunyi. Tempat itu punya tungku besar, cerobong tinggi, dan lokasinya terpisah dari rumah utama, kata Arya sambil menatap anak buahnya satu persatu. Kalau mereka membunuh, di sanalah mereka menghapus bukti. Tim mendengarkan tanpa suara. Udara di ruangan terasa berat. Tak ada yang berani bicara, hanya bunyi pena yang menulis cepat dan napas tertahan. Arya menatap jam tangannya, lalu berkata, "Hari ini kita akan masuk, tapi bukan sebagai polisi. Kita akan jadi tim pemeriksa kesehatan hewan. Dinas Peternakan Kabupaten sudah kita libatkan agar semuanya terlihat sah." Ia memegang map tebal berisi dokumen resmi, lengkap dengan cap merah dan tanda tangan kepala dinas. Surat tugas itu adalah tiket mereka untuk masuk ke sarang serigala, tanpa menimbulkan kecurigaan. Pagi operasi dimulai jam menunjukkan pukul 8:30. Sebuah mobil dinas berplat merah meluncur perlahan di jalan tanah menuju peternakan. Di dalam mobil itu, 5 orang duduk diam, mengenakan masker dan topi bertuliskan Tim Pemeriksa Kesehatan Hewan Provinsi Bali. Di kursi depan, Pak Dewa, pejabat dinas peternakan kabupaten, tersenyum gugup. Ia memang tidak tahu detail rencana ini, hanya diberitahu bahwa operasi ini penting untuk pemeriksaan mendadak kasus penyakit babi. Di kursi tengah duduk 3 orang dengan pakaian dinas serupa, 2 pria dan 1 wanita muda yang tampak seperti pegawai provinsi. Padahal mereka bukan pegawai biasa.
Mereka adalah anggota reserse dan ahli forensik yang menyamar. Mobil berhenti di depan gerbang besi. Dari dalam halaman, Joko muncul dengan wajah heran, diikuti oleh Sari yang mengenakan kain batik dan jaket tipis. Mereka tampak kaget, tapi tidak terlalu panik seperti orang yang tahu ini hanya rutinitas. "Selamat pagi," sapa Pak Dewa Rama sambil menunjukkan surat tugas. "Kami dari Dinas Peternakan Kabupaten. Ada inspeksi mendadak dari provinsi, Bu, terkait program pencegahan African Swine Fever. Kami ingin lihat kondisi kebersihan dan dapur pakan." Sari langsung menunduk hormat. "Oh, tentu Pak, silakan masuk. Peternakan kami selalu bersih. Saya juga khawatir penyakit itu, Pak. Kasihan babi-babi kalau sampai kena." Senyum ramah, suara lembut dan nada sopan, topeng sempurna seorang istri peternak yang patuh. Di belakangnya, Joko hanya berdiri diam, tapi matanya tajam memperhatikan setiap gerakan tim. Ia seperti sedang menghitung risiko. Pemeriksaan dimulai tim dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama dipimpin Pak Dewa bersama 2 anggota pegawai Kabupaten Sungguhan. Mereka memeriksa kandang, jumlah babi, jadwal vaksin, dan sanitasi. Sari ikut menemani, menjawab semua pertanyaan dengan cepat seolah sudah hafal. Sementara itu, kelompok kedua yang terdiri dari Arya, ahli forensik bernama Rangga, dan 1 anggota muda bernama Laksmi, diam-diam menjauh menuju dapur pakan. "Kami mau lihat bagian dapur juga, Bu," kata Arya berpura-pura. Biasanya sumber kontaminasi berasal dari area pengolahan makanan. Sari menoleh sekilas. "Oh iya, Pak, di sana, di belakang gudang. Nanti saya suruh Joko antar." "Tidak perlu," sahut Arya cepat sambil tersenyum sopan. "Kami bisa sendiri, supaya tidak ganggu pekerjaan." Sari mengangguk tanpa curiga, lalu melanjutkan percakapan dengan tim lain di kandang. Begitu mereka menjauh, Arya menatap 2 rekannya. "Sekarang waktunya," katanya lirih. "Kita hanya punya waktu beberapa menit. Dapur pakan, tempat yang sunyi tapi berbicara." Bangunan dapur pakan berdinding bata tua, beratap seng berkarat. Dari cerobongnya masih keluar asap putih, menandakan tungku baru saja digunakan. Begitu mereka membuka pintu kayu berat, aroma kuat menyeruak, campuran dedak, sisa sayuran, dan bau gosong yang aneh. Bau yang tidak seharusnya ada. Rangga langsung memakai sarung tangan lateks, menyalakan lampu senter UV kecil, dan mulai memeriksa. Lantai dapur di semen kasar dengan noda hitam di beberapa titik. Ada meja kayu penuh sisa pakan, karung-karung jagung menumpuk di sudut, dan di tengah ruangan berdiri tungku raksasa terbuat dari batu tahan api. Dindingnya hitam, penuh jelaga seperti sudah digunakan berulang kali untuk membakar sesuatu yang besar. "Lihat ukurannya," bisik Rangga. "Terlalu besar untuk pakan. Ini bisa muat setengah tubuh manusia." Laksmi menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar, tapi dia tetap menyorotkan senter ke bagian dasar tungku. Di sana, di antara abu yang masih hangat, terlihat serpihan logam kecil. Mungkin kepala kancing, mungkin tutup kaleng. Rangga berlutut, mengambil bai metal tipis dari dalam tasnya, dan mulai mengais perlahan. Abu keabu-abuan terangkat pelan, menampakkan lapisan di bawahnya yang berwarna lebih gelap. Saat dia mengaduk, beberapa butiran putih keras muncul di permukaan. Bentuknya kecil, bulat, dan berpori. "Ini bukan batu," katanya pelan, "dan bukan tulang babi juga. Lihat warnanya, terlalu terang." Arya mendekat. "Kau yakin?" "Saya pernah lihat di lab. Tulang manusia yang terbakar suhu tinggi akan jadi begini. Rapuh, ringan, tapi masih punya pola pori khas." Rangga mengambil beberapa butir itu dengan pinset, memasukkan ke kantong barang bukti transparan, menutup rapat dengan segel. Sementara itu, Laksmi memotret area sekitar, tungku, alat pengaduk pakan, dan cerobong. Di pojok ruangan, dia menemukan sesuatu lain. Bekas noda hitam di dinding yang tidak simetris,
seolah ada cairan yang pernah terciprat dan kemudian dilap dengan tergesa. "Ada jejak percikan di sini," katanya. "Bukan minyak, lebih seperti darah yang kering lalu dibakar." Arya menatap sekeliling. Seluruh ruangan ini, dengan bau anehnya, panas sisa api, dan keheningan aneh, seperti menyimpan napas seseorang yang baru saja dihapus dari dunia. Waktu hampir habis. Dari luar terdengar suara langkah dan tawa kecil. Sari dan Pak Dewa tampaknya sudah selesai memeriksa kandang. Arya memberi isyarat cepat. Rangga menutup kembali tungku dengan abu yang sama, menyamarkan bekas galian. Semua alat dikembalikan ke posisi semula. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dapur pakan itu tampak tak tersentuh. Ketiganya keluar dengan ekspresi datar, membawa tas berisi kantong kecil yang kini menjadi harapan satu-satunya untuk membongkar kasus ini. Di luar, Sari menyambut dengan senyum ramah. "Bagaimana hasilnya, Pak? Bersih, kan?" Arya mengangguk. "Sangat baik, Bu. Peternakan Ibu termasuk rapi. Hanya saja kami sarankan lebih rutin bersihkan cerobong, supaya asapnya tidak terlalu tebal." Sari tertawa kecil. "Ah iya, memang kadang asapnya bandel, tapi tidak bahaya kok." "Baik," jawab Arya, "kami percaya." Setelah beberapa formalitas, tim pemeriksa berpamitan. Sari dan Joko mengantar mereka sampai pagar depan, lalu berdiri di situ, tersenyum lega, melambaikan tangan. Mereka yakin segalanya sudah berakhir. Mereka tidak tahu, senyum mereka baru saja direkam di ingatan para penyidik sebagai senyum dua iblis yang baru lolos dari neraka. Kembali ke markas. Bukti yang terlalu kecil tapi terlalu penting. Mobil berhenti di halaman kantor Polres Tabanan. Tanpa menunggu, Arya langsung masuk ke ruang lab kecil dan meletakkan kantong barang bukti di atas meja stainless. Rangga membuka pelan, memperlihatkan serpihan putih berkilau samar di bawah cahaya lampu neon. "Ini kecil sekali," kata Laksmi pelan. "Kalau orang biasa lihat, pasti kira batu biasa." Rangga mengangguk. "Tapi lihat teksturnya." Ia menyalakan mikroskop portabel. Di layar tampak pola berpori seperti spons, tanda khas tulang manusia yang terbakar. "Ini cukup, saya yakin, tapi kita tetap kirim ke lab for Denpasar untuk pastikan dengan uji DNA." Arya menghela napas panjang, menatap serpihan-serpihan itu lama. Begitu kecil, tapi mungkin itulah yang tersisa dari tubuh manusia yang dulunya punya nama, keluarga, dan kehidupan. "Kalau benar ini tulang Pramana," bisik Laksmi, "berarti mereka bukan cuma bunuh. Mereka membakar tubuhnya di tungku pakan, dan abu itu mungkin dimakan babi." Rangga menutup matanya, mencoba menahan mual. Arya memalingkan wajah, rahangnya menegang. "Kita tidak boleh bicara begitu di luar. Tunggu hasil lab. Tapi kalau dugaan ini benar, itu pembunuhan paling keji yang pernah saya tangani." Sementara itu, di peternakan sore itu, langit Tabanan kembali memerah. Di peternakan, Sari dan Joko duduk di beranda. Di depan mereka, babi-babi mengendus-endus pakan yang baru dimasak. Joko menyalakan rokok, meniup asap ke udara. "Tadi hampir saja aku panik waktu mereka masuk dapur," katanya pelan. "Tapi kan mereka cuma pegawai dinas," jawab Sari sambil tersenyum tipis. "Mereka tidak akan curiga. Lagi pula, semua sudah bersih." Joko menatap asap di udara, lalu menatap perempuan di sebelahnya. "Kau tahu, sekarang kita bebas. Tidak ada yang bisa cari dia lagi. Semua sudah jadi abu." Sari memandang jauh ke arah kandang. Abu yang sudah menyatu dengan pakan. Tidak akan ada yang tahu. Mereka berdua tertawa pelan. Tawa yang bagi siapapun yang mendengar dari jauh mungkin terdengar seperti sepasang orang yang bahagia. Tapi bagi langit sore yang menjadi saksi, tawa itu terdengar seperti suara dua jiwa yang sudah terlalu jauh dari manusia. Malam itu di kantor polisi di kantor, Arya duduk sendirian di ruangannya.
Di meja ada foto keluarga Pramana yang diambil dari rumah orang tuanya. Wajah pria muda tersenyum memegang anak kecil di pangkuan. Ia menatap foto itu lama, lalu menutup mata. Dalam pikirannya, wajah Pramana hidup kembali, bekerja di kandang, tertawa bersama babinya, tidak tahu bahwa suatu hari di tempat yang sama, ia akan diubah menjadi abu dan disebarkan ke udara. Telepon berdering. Rangga muncul dari ruang sebelah membawa dokumen pengiriman sampel ke Lab 4 Denpasar. Sudah berangkat sore ini, mungkin 3 hari lagi hasilnya keluar. Baik, jawab Arya pendek. Kita tunggu. Ia berdiri, berjalan ke jendela, melihat hujan mulai turun lagi di luar. Air menetes di kaca seperti darah yang tak bisa dihapus. Dan di luar sana, di tengah ladang basah dan bau tanah, asap putih dari peternakan Pramana kembali naik ke langit. Pelan, dingin, dan sunyi seperti jiwa seseorang yang belum bisa beristirahat. 3 hari berlalu sejak sampel abu dari dapur pakan dikirim ke Denpasar. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun bagi IPTU Med Arya dan timnya. Setiap jam berlalu dengan tegang. Di ruang kerjanya, Arya tidak bisa duduk lama. Ia berjalan bolak-balik, membuka map laporan, menutupnya lagi, menatap papan besar di dinding yang kini penuh foto-foto. Wajah I Gede Pramana di tengah, di sampingnya foto Niluh Ayusari dan Joko Santoso. Di bawah, garis merah menghubungkan semuanya menuju satu kata besar yang ditulis dengan spidol, kematian. Setiap malam, pos pengintaian masih aktif. Laporan terbaru menunjukkan hal yang membuat darah Arya mendidih. Sari dan Joko kini tidak lagi sembunyi-sembunyi. Mereka makan bersama, berjalan bergandengan di halaman, bahkan menertawakan sesuatu di beranda rumah, seolah-olah tidak ada dosa yang perlu ditakuti. Hari ketiga, telepon dari Denpasar sore itu, sekitar pukul 5, udara lembab dan mendung. Telepon kantor berdering nyaring, memecah keheningan. Arya meraih gagang dengan tangan gemetar, entah karena jantungnya atau karena firasat yang ia sudah tahu. Halo, Polres Tabanan, IPTU Made Arya bicara. Selamat sore Pak Arya, suara di ujung sana datar tapi tegas. Kami dari Laboratorium Forensik Denpasar. Kami menelepon untuk menyampaikan hasil analisis terhadap sampel yang Bapak kirim. Arya menahan napas. Ya, bagaimana hasilnya? Pak, ada jeda. Suara kertas dibalik. Lalu kata-kata itu keluar, pelan tapi menghantam seperti palu. Sampel tersebut positif tulang manusia. Dan hasil uji DNA menunjukkan kecocokan 100% dengan rambut milik ayah korban, Iwayan Sudira. Dunia di sekeliling Arya mendadak hening. Dia memejamkan mata. Udara di ruangannya terasa membeku. Hasil itu berarti satu hal, I Gede Pramana tidak hilang. Ia dibunuh dan dibakar di dapur pakan miliknya sendiri. Terima kasih Pak, katanya akhirnya, suaranya serak. Tolong kirimkan laporan resmi ke kami secepatnya. Ia menutup telepon perlahan, tapi tangan kirinya mengepal sampai buku jarinya memutih. Dalam dada, amarah bercampur kelegaan. Kebenaran akhirnya muncul, tapi kebenaran itu pahit. Briefing darurat. Malam ini kita tangkap. 1 jam kemudian, seluruh anggota tim dikumpulkan di ruang operasi. Di layar proyektor terpampang wajah 2 tersangka yang kini menjadi buronan resmi dalam pikirannya, Sari dan Joko. Teman-teman, ujar Arya, nadanya berat tapi mantap. Lab 4 sudah mengonfirmasi itu tulang manusia dan DNA-nya cocok dengan Pramana. Tidak ada keraguan lagi. Kita tidak sedang mencari orang hilang, kita sedang memburu pembunuh. Ruangan hening. Setiap orang di sana tahu, inilah tahap paling berbahaya dari sebuah kasus ketika para pelaku belum tahu mereka sudah ketahuan. Arya melanjutkan, matanya menyapu seluruh wajah anak buahnya. Kita tangkap malam ini, jam 1 dini hari,
Saat mereka sudah tidur dan tidak siap, kita tangkap mereka di tempat agar tidak bisa menyangkal hubungan mereka, agar tidak ada waktu untuk menghapus bukti. "Apakah kita butuh surat perintah, Pak?" tanya Laksmi. "Sudah saya siapkan. Surat perintah penangkapan dan penggeledahan darurat dari Kejari. Ini resmi." Ia meletakkan 2 map di meja. Satu bertuliskan tersangka 1, Niluh Ayusari, satu lagi tersangka 2, Joko Santoso. Di dalam map, foto mereka tampak hidup, sepasang wajah yang di luar terlihat damai. Tapi di baliknya adalah kebiadaban yang tenang. Menyiapkan operasi jam menunjukkan 22 kondro diam. Di halaman belakang kantor, belasan anggota unit Resmob bersiap dalam gelap, seragam hitam, rompi anti peluru, helm, dan senjata non mematikan siap di tangan. Sebuah truk kecil tanpa tanda dinas menunggu di luar. Arya memberi instruksi terakhir. "Kita lakukan cepat dan senyap. Tidak ada suara, tidak ada tembakan kecuali keadaan darurat. Target, 2 orang, laki-laki dan perempuan di rumah utama peternakan. Tim A jaga gerbang depan, tim B masuk lewat sisi kandang, tim C ikuti saya ke rumah induk. Begitu kita pastikan mereka di dalam kamar, langsung sergap. Jangan beri waktu untuk berpikir." Setelah itu, dia berhenti sejenak menatap mereka satu persatu. "Kita bukan hanya menangkap pembunuh, kita menjemput keadilan untuk seseorang yang bahkan tak punya tubuh lagi untuk dimakamkan." Kata-kata itu menggema pelan, menembus ke dada semua orang. Tak ada yang bicara lagi, hanya suara hujan tipis mulai turun di luar. Menuju peternakan jam menunjukkan lontun Kompam 45 saat konvoi 3 kendaraan tanpa sirene melaju di jalan sunyi. Bulan tertutup awan. Angin lembab membawa bau tanah dan pakan. Dari kejauhan, atap seng peternakan berkilat samar di bawah kilat jauh. Mobil berhenti 200 meter sebelum gerbang. Lampu dimatikan. Semua anggota keluar, bergerak cepat ke posisi masing-masing. Suara sepatu di lumpur terdengar lembut seperti bisikan. Arya memegang radio kecil di dadanya. "Semua tim, status. Tim A siap di gerbang. Tim B sudah di sisi kandang. Tim C siap di posisi masuk." Arya mengangguk. "Kita mulai dalam 2 menit." Dari teropong malam, ia melihat rumah utama masih menyala redup. Jendela kamar lantai 2 terbuka sedikit. Tirainya menari pelan tertiup angin. Di balik tirai itu, 2 bayangan bergerak, satu besar, satu kecil. Mereka tertidur atau mungkin baru saja selesai melakukan dosa yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Serangan dimulai. Jam 11.00 tepat. Arya mengangkat tangan dan berbisik ke radio. Semua tim bergerak. Tim A maju pertama. 2 anggota memotong rantai gerbang dengan pemotong baja. Besi berderit pelan, cukup untuk membuat jantung semua orang berhenti sesaat. Tapi rumah tetap sunyi. Gerbang terbuka. Mobil kecil masuk pelan tanpa lampu. Roda menggiling lumpur. Tim B menyusuri sisi kandang, memeriksa tiap sudut. Kosong. Dari jauh, babi-babi terbangun, mengeluarkan suara resah. Tim C bersama Arya mendekat ke tangga rumah utama. Pintu terkunci, tapi kunci bisa dibuka dalam detik oleh alat khusus. "Hati-hati," bisik Arya. "Mereka mungkin punya senjata." Satu anggota menendang pintu dengan cepat. Brag! Suara kayu pecah menggema di malam sunyi. Di dalam, ruangan gelap, bau asap dan keringat bercampur. Arya memberi isyarat, 2 anggota naik ke lantai 2, dia mengikuti di belakang. Tangga kayu berderit lembut. Dari kamar di ujung koridor terdengar bunyi kipas angin berputar. Lampu tidur berwarna kuning menyala samar di balik pintu yang tertutup setengah. Arya menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Polisi, buka pintu. Pintu ditendang bersamaan. Dan di baliknya, pemandangan itu terpampang seperti adegan dari neraka. Di ranjang dosa 2, tubuh telanjang terkejut bangun dari ranjang. Joko langsung bangkit, berusaha meraih sesuatu di meja, mungkin pisau, mungkin telepon, tapi belum sempat bergerak lebih jauh.
Dua anggota resmob menekannya ke lantai. Sari menjerit keras, berusaha menutupi tubuhnya dengan selimut, tapi lampu senter dan teriakan perintah membuatnya tak sempat berpikir. Polisi, jangan bergerak, tangan di atas kepala. Dalam hitungan detik, ruangan itu penuh suara perintah, tangisan dan desahan panik. Joko digiring keluar, tangannya diborgol. Di wajahnya campur aduk antara marah dan takut. Sari masih menangis di ranjang, rambut berantakan, wajah pucat. Arya masuk terakhir. Langkahnya tenang tapi matanya membara. Ia menatap ruangan itu. Ranjang kusut, bantal berserakan, aroma tubuh manusia bercampur dengan debu dan dosa. Di meja samping, foto Igede Pramana dalam bingkai kecil masih berdiri. Senyumnya damai, tapi di bawah foto itu ada dupa menyala dan segelas air, seperti altar kecil untuk roh yang tak tenang. Kau masih nyalakan dupa untuk orang yang kau bakar sendiri? Suara Arya rendah, tapi menusuk. Sari menatapnya dengan mata kosong. Air matanya menetes tanpa suara. Ibu Niluh Ayu Sari, lanjut Arya datar. Anda dan Joko Santoso ditangkap atas dugaan pembunuhan berencana terhadap suami Anda, I Gede Pramana. Segala sesuatu yang Anda katakan bisa digunakan di pengadilan. Tangisan Sari pecah keras. Joko berteriak dari luar koridor. Kalian tidak punya bukti, itu cuma abu. Kalian tidak bisa buktikan apa-apa. Arya berjalan ke arah jendela, menatap keluar. Langit hitam, hujan rintik turun di halaman. Ia memejamkan mata sejenak lalu menjawab pelan tapi jelas. Bukti cukup Joko, dan lebih dari itu, Tuhan sudah lihat semua. Setelah penangkapan pagi menjelang, rumah itu kini dikelilingi garis polisi kuning. Petugas forensik mulai bekerja, memotret, mengambil sampel, mengumpulkan barang pribadi korban. Di halaman, Sari duduk di kursi plastik dengan selimut menutupi bahunya. Wajahnya kosong, tapi di matanya tersisa sesuatu yang lebih dari ketakutan, penyesalan yang terlambat. Arya berdiri tak jauh, mengawasi. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada interogasi, pengakuan, dan sidang panjang di depan. Tapi malam itu, satu hal sudah jelas. Kebenaran yang disembunyikan di bawah bau pakan dan asap akhirnya keluar ke udara. Ia menatap cerobong dapur pakan yang masih berdiri di kejauhan. Asapnya sudah berhenti. Untuk pertama kalinya sejak sebulan, peternakan itu benar-benar sunyi. Tidak ada lagi bau gosong. Tidak ada lagi tawa palsu, hanya angin pagi membawa suara lembut babi di kandang, suara kehidupan yang terus berjalan di atas tanah yang pernah menjadi kuburan. Arya menarik napas panjang, menatap matahari yang baru terbit di timur. Dalam hatinya, suara pelan bergema, "Pramana, kau bisa tenang sekarang. Mereka sudah tidak akan bisa menyentuh api itu lagi." Fajar baru menyentuh langit Bali ketika dua mobil hitam tiba di halaman Polres Tabanan. Dari dalam, dua sosok yang semalam ditangkap dibawa turun, Niluh Ayusari dan Joko Santoso. Mereka diborgol, kepala tertunduk, langkah pelan tapi kaku. Suara kamera wartawan lokal mulai berdatangan. Berita tentang istri yang membakar suaminya sendiri di dapur pakan sudah menyebar bahkan sebelum mereka tiba di kantor polisi. Bagi warga desa, cerita ini seperti mimpi buruk. Peternakan yang dulu menjadi kebanggaan kini berubah menjadi simbol dosa. Dan pagi itu, semua mata tertuju ke ruang interogasi, tempat di mana dua manusia itu akan dipaksa menatap bayangan diri mereka sendiri. Ruang interogasi, hari pertama. Ruangan itu dingin dan kosong. Hanya ada meja besi, dua kursi dan satu lampu di atas kepala. Sari duduk diam di sisi kanan, memakai pakaian tahanan oranye. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Tangannya gemetar memegang segelas air yang hampir tak disentuh. Di depannya duduk Ibtu Made Arya, wajah keras tapi tenang. Ia membuka berkas tebal di depannya, lalu berbicara tanpa ekspresi. "Bu Sari, saya akan bertanya lagi. Kami sudah punya hasil lab 4
DNA dan rekaman pengintaian. Tapi saya ingin mendengar dari mulut ibu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi dengan suami ibu, I Gede Pramana? Sari menatap kosong ke meja. Lama ia tidak menjawab, hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Suami saya bukan orang jahat, katanya akhirnya. Suaranya lirih nyaris berbisik. Tapi dia tidak melihat saya lagi sebagai perempuan. Tiap hari cuma kandang, babi, uang, kandang lagi. Rumah ini dingin, Pak. Saya sendirian. Arya menatapnya lama, lalu bertanya pelan. Jadi karena itu ibu membunuhnya? Sari menggigit bibirnya. Air mata menetes. Saya tidak mau bunuh dia, tapi semuanya sudah terlalu jauh waktu Joko mulai bicara soal hidup baru. Pengakuan yang perlahan terungkap. Hari pertama interogasi berlalu tanpa banyak hasil. Sari terus menangis, menyangkal sebagian, mengaku sebagian. Tapi setiap kali Arya menunjukkan foto-foto dari dapur pakan, air matanya berubah jadi kepanikan. Hari kedua, pendekatannya berubah. Arya mematikan rekaman sementara, lalu berbicara lebih lembut. Sari, kalau kamu mau bantu dirimu sendiri, katakan semuanya. Jangan biarkan Joko menulis ceritanya sendiri. Dia akan menyalahkanmu. Dia akan bilang semua ide darimu. Kata-kata itu seperti memecahkan tembok. Sari mulai bicara. Malam itu, aku buatkan jus jeruk seperti biasa. Tapi aku hancurkan 4 butir obat tidur yang dulu dikasih dokter waktu aku susah tidur. Aku campur ke gelasnya, dia minum tanpa curiga. Ia terdiam sebentar, menggigit kuku, lalu melanjutkan. Dia pingsan di kamar. Aku panik, tapi Joko sudah siap. Dia datang lewat pintu belakang, bawa bantal dan tali. Dia bilang, kalau mau benar-benar bebas, ini saatnya. Aku bilang, jangan. Tapi dia langsung menekan bantal itu ke wajah suamiku. Aku cuma berdiri, aku cuma menutup telinga. Sampai dia berhenti bergerak. Arya tidak menulis apapun, hanya menatap, mendengarkan. Sari menangis lagi, kali ini seperti anak kecil. Setelah itu kami diam. Lama sekali. Aku ingat jam di dinding masih menunjukkan pukul 2. Lalu Joko bilang, kita harus hilangkan tubuhnya sekarang. Sebelum pagi. Dia potong tubuhnya di dapur pakan, Pak. Di tempat yang biasa kami masak dedak untuk babi. Aku tidak kuat lihat, tapi aku dengar suara kapa dan air mendidih. Dia bilang, bagian yang lunak dimasukkan ke panci besar, dimasak bersama pakan, supaya tidak kelihatan daging manusia. Bagian tulang dia masukkan ke tungku. Kami masak semalaman. Paginya, aku masih lihat tulang kecil di abu, tapi Joko bilang, nanti juga jadi debu. Ruang interogasi hening, hanya suara napas tertahan dan ketukan hujan di jendela. Interogasi Joko, hari kedua. Di ruangan sebelah, Joko duduk dengan kepala tegak. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Ketika Arya masuk, dia hanya tersenyum dingin. Kalian pikir bisa menakutiku dengan cerita perempuan itu? Katanya dengan nada mengejek. Dia yang mulai semuanya. Dia yang suruh aku bunuh suaminya. Aku cuma bantu. Arya menatapnya dengan tatapan yang tidak bergeming. Tapi kamu yang memotong tubuhnya, kamu yang membakar tulangnya, itu perbuatanmu sendiri. Aku lakukan untuk cinta, jawab Joko datar. Kau tahu rasanya, Pak, mencintai seseorang tapi dia terikat oleh orang lain. Aku cuma ingin dia bebas. Dan babi-babi itu, babi-babi itu makan lebih baik dari kami. Mereka tidak tahu siapa yang ada di dalam pakan mereka. Senyum kecil di wajahnya membuat ruangan terasa dingin. Arya menahan diri agar tidak berdiri dan menamparnya. Ia tahu, pria seperti ini tidak mengenal rasa bersalah. Konfrontasi 2 hari kemudian, Arya memutuskan mempertemukan mereka di satu ruangan. Sari duduk di sisi kiri, Joko di kanan. Mereka tidak berani saling menatap.
Kau bilang dia yang menyuruhmu, kata Arya kepada Joko. Tapi dia bilang, kamu yang merencanakan semua. Joko tertawa pendek. Aku cuma kasih pilihan. Dia yang pilih. Sari menjerit, menatapnya penuh kebencian. Kau pembohong, kau bilang cuma mau menakuti dia. Kau yang bunuh, bukan aku. Tapi kau yang kasih obat tidur, sayang. Balas Joko dengan senyum miring. Kita berdua sama-sama pembunuh. Sari berdiri, histeris, lalu jatuh terduduk menangis. Arya menatap dua orang itu, satu kehilangan nurani karena nafsu, satu kehilangan jiwa karena kesepian. Dan di antara mereka, hantu Pramana seperti berdiri diam, menyaksikan semuanya tanpa suara. Pengakuan resmi seminggu kemudian, berita resmi dirilis. Kasus pembunuhan dan pembakaran tubuh di peternakan Tabanan terungkap. Semua media nasional menulisnya. Sari dan Joko dihadapkan pada pasal berlapis. Pembunuhan berencana, penghinaan terhadap mayat, dan perusakan barang bukti. Namun bagi Arya, pekerjaan belum selesai. Ia masih harus menulis laporan akhir dan menyiapkan berkas ke kejaksaan. Tapi malam itu, ia menatap jendela dan berbisik pelan. Kadang cinta tidak membunuh dengan pisau. Ia membunuh lewat keyakinan bahwa kita punya hak atas hidup orang lain. Sidang di pengadilan 6 bulan kemudian, ruang sidang pengadilan negeri Denpasar penuh sesak. Wartawan, warga, bahkan mahasiswa hukum datang untuk menyaksikan kasus yang sudah dikenal seluruh Bali. Sari dibawa masuk dengan pakaian tahanan. Wajahnya tirus, matanya bengkak. Di sampingnya, Joko duduk tenang, tanpa ekspresi. Di kursi depan, Iwayan Sudira, ayah korban, duduk memegang foto anaknya. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam menatap dua orang yang telah menghancurkan keluarganya. Jaksa membacakan dakwaan panjang. Terdakwa Niluh Ayusari dan Joko Santoso dengan sengaja, terencana dan bersama-sama menghilangkan nyawa I Gede Pramana dengan cara memberikan obat tidur dan menekan bantal hingga korban meninggal, lalu memutilasi dan membakar jasad korban di tungku pakan peternakan. Suara jaksa bergema di ruang sidang yang hening. Setiap kalimat seperti cambuk di udara. Sari menunduk, bahunya berguncang. Joko tetap menatap lurus. Ketika hakim memberi kesempatan bicara, Sari hanya berbisik pelan. Saya menyesal yang mulia, tapi saya juga korban cinta yang salah. Saya tidak tahu cinta bisa membuat saya kehilangan semuanya. Sedangkan Joko berkata datar, saya tidak menyesal. Dunia ini kejam. Saya hanya mengambil apa yang saya mau. Kalau cinta itu dosa, biar neraka yang urus. Kalimat itu membuat ruangan gemuruh. Ayah korban menutup wajah, menahan tangis. Hakim mengetuk palu. Cukup. Putusan setelah 2 jam musyawarah, majelis hakim kembali ke ruang sidang. Suasana menegang. Setiap mata tertuju ke kursi tinggi di depan. Hakim membacakan dengan nada berat, menimbang bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sadis dan tanpa peri kemanusiaan, serta merusak nilai keluarga dan masyarakat, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa Joko Santoso dan hukuman 20 tahun penjara kepada terdakwa Niluh Ayusari. Sari menjerit, jatuh terduduk. Joko hanya tersenyum tipis, seperti orang yang akhirnya tenang karena tak perlu berpura-pura lagi. Epilog bayangan di dapur pakan. Beberapa minggu kemudian, peternakan itu disita negara. Kandang dibiarkan kosong, hanya tersisa cerobong dapur pakan yang berdiri sendiri di tengah halaman, berlumut dan retak. Orang-orang desa percaya, tiap malam Jumat masih terdengar suara samar dari sana, seperti bunyi langkah orang membawa ember logam atau suara rebusan air yang tak pernah selesai. Di kantor Polres, Arya menatap laporan terakhir yang sudah ditandatangani. Ia menutup map perlahan, lalu berdiri di jendela. Hujan turun pelan, seperti malam-malam saat kasus ini dimulai. Di dalam hati,
Ada sesuatu yang tidak bisa disebut kemenangan, hanya kesadaran pahit bahwa keadilan kadang datang setelah semuanya terlambat. Kau bisa tenang sekarang, Kede, bisiknya pelan. Orang-orang yang membakar tubuhmu akhirnya terbakar oleh hati mereka sendiri. Di luar, matahari pagi perlahan naik, menyinari atap peternakan tua yang kini ditinggalkan. Udara membawa aroma tanah basah, bukan lagi bau abu atau daging. Dan di kejauhan, seekor burung gagak terbang melewati cerobong pakan, satu-satunya saksi bisu dari kejahatan yang hampir sempurna.